Yes, ketemu lagi sama gue BG masih di Studio Bola. Pada kesempatan ini gue ingin update beberapa informasi yang gue rasa lumayan penting buat teman-teman semua juga. Ya, beberapa hari setelah kalah di kandang sendiri lawan Southampton, mixed feeling tentunya buat teman-teman semua. Gue juga di sini sama. Rutinitas gue setiap pagi ketika bangun tidur, hal yang pertama gue lakukan itu adalah ngecek Twitter. Potter udah dipecat apa belum? Ternyata belum gitu kan. Ya 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 gimana ya? Ya mungkin teman-teman di rumah banyak yang wah udah males nonton Chelsea. Gua mau doain Chelsea kalah aja deh biar biar Potter dipecat gitu kan. Nah, ya jadi beragam ya. Ya tapi apapun itu gue berharap sih teman-teman siapapun pelatihnya entah Potter masih bertahan atau Potter masih atau Potter out sekalipun kita harus tetap dukung dan full support terhadap tim kesayangan kita tentunya. Oke, di edisi kali ini gue akan sampaikan informasi penting khususnya terkait mengenai beberapa alasan ya kenapa saat ini Potter masih mendapatkan full backing dari board Chelsea yakni Todd Boehly dan Behdat Eghbali. Ditambah beberapa update mengenai beberapa pemain, rumor-rumor yang beredar ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama gue BG di Studio Bola. Ya, berapa minggu ke belakang memang kita dihadapkan dalam kondisi yang susah senyum ya. Saking susahnya senyum ya, ngelihat tim rival disikat di kandang sendiri aja lu senyum-senyum sendiri ya segitu desperate-nya. Gue dulu nggak pernah peduli sebenarnya hasil-hasil tim lain ya, peduli tipis-tipis aja lah. Tapi ya saking nggak bisa lagi ya ngelihat tim lu menang ya pada akhirnya lu bisa senyum dengan ngelihat tim-tim lawan kalah. Aduh, emang udah nggak bener ya. Segitunya gitu. Ya kita nggak usah sebut nama lah, teman-teman juga udah tahu. Nah, ya, jadi gini ya, jadi belakangan ini beberapa hari ini banyak sekali informasi yang seliweran di lini masa khususnya di Twitter yang serba cepat ya di sana. Jadi banyak informasi-informasi yang konon katanya sumbernya dari orang dalam. Nah, ini ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan khususnya ya. Sebelum kita masuk ke 5 alasan kenapa Graham Potter saat ini belum dipecat atau masih bertahan sebagai manajer Chelsea FC. Ya, beberapa hari ini belakangan gue coba compile ya beberapa informasi insider. Yang pertama gue kutip dulu dari 90 Minute Football ya. Eh, Mereka bilang bahwa di jajaran hierarki Chelsea itu sudah nggak satu suara. Sudah nggak satu suara artinya tidak semuanya mendukung Todd Boehly dalam hal memberikan kepercayaan penuh kepada Graham Potter. Atau Potter menjadi sosok yang tepat untuk rebuilding Chelsea FC. Nah, jadi udah mulai nggak satu suara nih. Di saat gue syuting ini, ya kabarnya di Cobham lagi ada emergency meeting atau strategic meeting ya antara Christopher Vivel selaku technical director dengan Graham Potter dan coaching staffnya ya mungkin banyak yang dibahas di situ ya kenapa penampilan Chelsea menurun ya gue nggak tahu sejauh ini hasilnya seperti apa ya. Yang pasti kalau kita bicara Graham Potter mau kita pakai metrik apapun ya semua metrik yang digunakan ya semuanya drop. Mau di compare mau Chelsea zaman kapanpun juga semuanya below par ya. Nah, sebelum gue masuk ke sana, gue coba highlight beberapa kelemahan-kelemahannya Potter ya. Ya mudah-mudahan ini dibahas oleh Christoph Vivel di meetingnya dengan Graham Potter dan coaching staffnya. Ya diantaranya ya
Yang pertama, kenapa attacker kita ini susah banget bikin gol. 5 pertandingan terakhir kita cuma bikin 1 gol ya. Jadi ini harus harus dibahas menurut gua oleh Christoph Hifel dan Graham Potter. Kemudian kenapa di saat possession kita cenderung lambat, transisinya lambat, permainannya juga boring, passing-passingnya kurang gitu ya. Nah, terus yang kedua, ketika lawan menyerang, kenapa kita sulit untuk breakdown lawan? Ini harus dibahas. Kemudian juga kenapa di depan itu ya benar-benar nggak punya cutting edge, nggak punya apa ya finishing yang tajam gitu. Mungkin bicara peluang, bicara shot, khususnya 2 pertandingan terakhir ya lawan Dortmund dan lawan Southampton, ada satupun yang jadi gol dari 38 kali tembakan ke gawang. Nah, ini harus dibahas. Kemudian juga kita bicara cohesion ya, bicara perpaduan. Ini nggak ada. Perpaduan di Chelsea ini kayak tim yang individu-individu yang sedang bermain bola tanpa ada komando yang jelas. Belum lagi ya kalau kita bicara antara midfield sama attacker ya. Ya itu apa ya? Kayak disconnect. Nggak ada sama sekali koneksi yang bagus di situ. Nah, kemudian juga apa ya? Kalau kita bicara pressing ya, ya ini juga yang gue heran dari Chelsea yang sekarang nih ya, sama sekali nggak ada pressing khususnya di lini pertahanan lawan. Kita seolah-olah membiarkan lawan ya menyerang dulu sampai memasuki wilayah kita sendiri baru kita pressing. Ya, apakah ini memang gaya bermain yang memang uh, dikhususkan atau diciptakan oleh Graham Potter? Gue sendiri kurang paham, tapi yang pasti gue pengen lihat Chelsea yang lebih pressing ya, khususnya di daerah pertahanan lawan. Kalau teman-teman lihat golnya Mohamed Salah ke gawang Real Madrid ya, walaupun Liverpool kalah, itu karena Salah pressing di baut Courtois dan akhirnya menjadi gol. Nah ini kadang gue pengen juga ya Chelsea kayak gitu, strikernya, wingernya, ya semua attackernya mau pressing di daerah pertahanan lawan ya. Nah, kemudian juga ada pembenaran tentang Graham Potter. Oh, katanya banyak pemain-pemain baru sekarang gitu. Jadi butuh waktu buat integrasi, adaptasi dan lain-lain. Kita ambil contoh Steve Cooper di Nottingham Forest ya. Dia pemainnya ada sekitar 20-an lebih pemain baru, langsung jebret datang. Bisa kok survive, bahkan sekarang cuma 3 peringkat di bawah kita, peringkat 13. Ya, artinya apa? Ya dia bisa memadukan individu-individu ini menjadi sebuah tim yang padu. Nah, ini Potter nih harus bisa ya. Jadi itu beberapa kecewaan gua tentang Graham Potter. Mudah-mudahan Christoph Hifel membahas itu di meetingnya, di emergency meetingnya dengan Graham Potter di Cobham saat ini. Oke, kita masuk ke beberapa rumor juga ya sebelum kita masuk ke alasan tadi. Ya, ada dari Graham Bailey, dia wartawan koresponden dari 90 Minute Football, kemudian dia juga jurnalis buat timtalk.com. Dia rilis bahwa kabarnya minggu lalu Chelsea sempat mendekati Mauricio Pochettino. Tapi peluang atau kesempatan itu ditolak mentah-mentah oleh Pochettino. Ya gue nggak mau percaya, gue nggak mau membeli benar 100% rumor ini. Cuman yang gue lihat sisi positifnya adalah di belakang layar, walaupun board statementnya atau pernyataan yang selalu keluar adalah full backing terhadap Graham Potter, artinya tetap ada pergerakan jika terjadi kemungkinan yang terburuk. Itu sisi positifnya. Jadi selain Pochettino, sempat ada rumor tentang Zidane juga yang juga kabarnya kandidat kuat. Kemudian juga ada Ruben Amorim yang di Benfica, kabarnya juga lagi didekati. Artinya di sini positifnya adalah Chelsea tetap melaksanakan kemungkinan yang terburuk seandainya kenapa-napa. Karena problemnya di Todd Boehly sekarang adalah fans.
Jadi mungkin dia percaya proses ya. Dia percaya Potter adalah sosok pelatih yang tepat. Tapi kalau fans sudah nggak bisa terima, mau apa loh? Pada akhirnya kan dia nggak punya pilihan lain. Artinya plan-plan B, plan C-nya tetap jalan. Itu aja sih positifnya tentang rumor-rumor yang berlaku gitu ya. Jadi itu ya, selain beberapa statement yang ada dari Jim White dari Talksport, dia bilang bahwa dapat teks dari petinggi Chelsea, kabarnya menurut teks yang dia terima bahwa Potter masih dianggap sosok yang tepat untuk menjadi pelatih Chelsea ke depan. Kurang lebih itulah, macam-macam lah. Ya, kita tahu mungkin kalau di eranya Roman Abramovich, seperti katanya Tony Cascarino dari The Times, mungkin Potter ini udah 3 kali dipecat sekarang. Ya, tapi masih bertahan. Ya kita tunggu saja lah. Oke, sekarang gue mau sedikit highlight tentang beberapa alasan, mungkin 5 ya, kenapa sampai saat ini Potter masih dipertahankan. Yang pertama ya, Todd Boehly dan Bali yang selalu hadir di setiap latihan di Cobham, hampir beberapa kali mereka selalu cek langsung. Mendapat laporan dari tim analisisnya mereka bahwa training di bawah Graham Potter itu excellent, bagus. Keduanya, mereka ini percaya, Boehly dan Bali ini percaya bahwa hasil dari kerja keras Potter dan anak-anaknya, ya skuad Chelsea dalam hal ini, akan segera datang. Terus mereka juga, keduanya juga memuji Potter ya. Potter dianggap tidak mementingkan diri sendiri, di mana di saat partai lawan Southampton ada 5 pemain yang diistirahatkan. Katanya itu nasihat dari tim medis agar mereka tidak tertimpa cedera ya. Nah, ini juga dipuji oleh Boehly dan Bali, artinya mereka menganggap di sini Potter yang posisinya under pressure masih mau mengikuti nasihat tim medis dengan mengistirahatkan nama-nama penting tadi. Ini menjadi alasan juga. Kemudian juga mengenai Aubameyang yang beberapa pertandingan nggak hadir, tidak didaftarkan ke Champions League, itu semuanya sudah dikoordinasikan dengan board. Jadi bukan keputusan Graham Potter semata-mata. Kemudian mengenai aspek anger management ya. Jadi belum lama ini kan kita lihat sendiri, belum lagi dibahas oleh para jurnalis, kemudian pandit juga di beberapa media mengenai Graham Potter yang seolah nggak punya passion, nggak bisa marah ketika dirugikan wasit khususnya gitu ya. Sejauh ini board tetap puas akan Graham Potter yang tidak pernah menunjuk tidak pernah menunjuk nama pemain atau nama staf, mencari kambing hitam jika hasil buruk diterimanya di saat pertandingan. Komparasinya mungkin ketika ketika Thomas Tuchel komplain ya di media di press conference saat Chelsea di preseason kalah sama Arsenal. Ya. Mereka compare itu dan menurut mereka Graham Potter ini bagus gitu ya. Belum lagi dapat informasi dari dressing room, kabarnya Graham Potter ini kalau meeting sama pemain, bahas strategi dan segala macam itu intens banget dan dia bisa marah. Jadi itu ya, itu menjadi faktor penguat bagi Boehly dan Bali ya, anger manajemennya Graham Potter. Kemudian kita bicara bravery ya. Ini mengenai bravery ya. Jadi nggak semua manajer itu mau diambil atau dibajak atau di-hire ketika di mid-season. Dan mereka sangat menghargai Graham Potter yang mau pindah saat itu dari Brighton ke Chelsea di mid-season ya. Dan meninggalkan Brighton dengan fondasi yang sangat bagus sehingga sampai sekarang pun bahkan mungkin lebih bagus dari yang sekarang. Nah, ini juga menjadi layak diberikan reward menurut mereka. Jadi artinya
Potter akan diberi kepercayaan penuh setidaknya sampai 1 musim, sampai dia punya preseason sendiri yang benar-benar udah bisa prepare nyiapin timnya secara matang. Nah, ya. Jadi belum lagi ada tambahan juga, jika Graham Potter dipecat sekarang, apakah top manager pelatih manajer yang top itu mau dengan sisa musim yang tinggal 3 bulan lagi mau berakhir. Jadi nggak mungkin nggak semua manajer mau, kurang lebih seperti itu pertimbangannya. Kemudian yang keempat adalah Bully sangat percaya bahwa rebuilding itu adalah pain game, ya, berdarah-darah, penuh perjuangan, ya. Jadi menurut keyakinan Bully, ya, dia akan memberikan setidaknya, ya, 3 transfer window buat Graham Potter untuk bisa membangun squad yang benar-benar layak berkompetisi di IPL maupun di ajang-ajang lainnya. Sejauh ini baru 1. Jadi itu alasan mereka. Jadi mereka nggak akan judge Potter sekarang karena Potter sendiri baru 1 transfer window. Jadi di pemahaman Bully setidaknya butuh 3 transfer window. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai Manchester City. Ya, kita tahu di Manchester City, nah, di situ ada Director of Football mereka, Siki Begiristain, ya, yang pernah bekerja sama dengan Pep Guardiola di Barcelona, kemudian ketemu lagi di City. Ini seolah menjadi benchmark juga bagi bos-bos kita nih, Bully dan Bali. Keduanya berharap ya, duet Potter dengan Winston Lee ini bisa mengulang kesuksesan Pep dan Siki Begiristain di City. Kurang lebih seperti itu. Itulah 5 alasan kenapa saat ini Graham Potter belum dipecat atau masih dipertahankan. Ini semua bukan asumsi gue. Ini gue kutip dari tulisannya Matt Law di Daily Telegraph, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini juga bukan opini gue, ya. Jadi gue cuman mencoba menyampaikan ke teman-teman semua. Selanjutnya gue cuman pengen update aja. Jadi yang positifnya adalah Spilicueta udah sembuh, ya, udah datang ke Cobham walaupun belum training. Kemudian Golo Kante udah training walaupun belum, sedikit lagi full training, ya. Gue sih nggak berharap dia main lawan Spurs nanti, ya. Mudah-mudahan 7 Maret saat kita di kandang lawan Dortmund, Kante udah bisa main. Jadi duet yang kita tunggu-tunggu, Enzo dan Kante di lini tengah Chelsea, bisa terjadi di 7 Maret nanti lawan Dortmund di second leg UEFA Champions League. Yang terakhir gue pengen update mengenai Mason Mount. Ya, kenapa kontraknya masih stall sampai sekarang, ya. Kabar terakhir adalah faktor durasi kontrak. Selain mungkin wage, ya, gaji, ya. Durasi kontrak kabarnya Bully ingin nawarin 7-8 tahun, kontrak panjang lagi. Sementara Mount maunya maksimal 5 tahun. Ya, Mount sendiri setelah kita ukur dari berbagai metrik, ya, memang musim ini jauh sekali turun, ya, baik assist maupun gol. Jadi kalau di rata-rata, kalau kita bicara goal involvement dari musim 2019-2020 sampai sekarang musim 2022-2023 itu angkanya turun banget. Nanti gua tampilin lah di layar, ya, mengenai ini. Jadi nggak usah disebut. Jadi sementara kontraknya masih stall. Padahal sebenarnya gini, ya. Kemarin juga ada beberapa rumor bahwa Mon akan dijadikan make wage, ya, seandainya Chelsea mau mempermanenkan Joao Felix. Sebenarnya kalau kita bicara FFP, ya, kalau Mason Mount dijual sama Chelsea, ini gurih. Gurihnya apa? Ini Mason Mount ini kan produk akademi. Jadi kalau dijual itu full. Hitungannya di FFP itu adalah full profit. Jadi kalau pemain akademi dijual itu full profit.
itu sangat-sangat ngebantu balancing keuangan Chelsea dari segi FFP. Nah, terakhir teman-teman juga, gue sendiri awalnya juga sempat berasumsi bahwa alasan kompensasi ya menjadi salah satu alasan utama kenapa Graham Potter dipecat ya. Gue udah pelajari beberapa kontrak manajer-manajer yang dipecat. Jadi gini ya, Potter masih ada sisa kontrak sampai 2027. Seandainya Chelsea memecat Potter ya, dengan catatan Graham Potter non-job sampai 2027, dia nggak ngambil kerjaan lain di klub lain sebagai manajer, itu Chelsea akan bayar penuh gajinya sampai 2027, tapi nggak langsung, itu bertahap juga ya. Jadi Chelsea akan bertanggung jawab penuh sampai 2027 seandainya dia dipecat. Nah, dia dipecat, dia nggak ngambil job, kurang lebih seperti itu kondisinya ya. Chelsea akan bayar. Tapi kalau dia dipecat sekarang, terus nanti bulan Juni dia ngambil job di klub lain, yaitu gugur kewajiban Chelsea untuk membayar sisa kontraknya tadi. Kurang lebih itu yang gue pahami. That's why juga ya Thomas Tuchel kontraknya sampai 2024, sampai sekarang belum ngambil job ya, gajinya sampai 2024 kalau dia belum ngambil job akan dibayar oleh Chelsea sampai habis nanti kontraknya ya, summer 2024. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu juga sekaligus bantahan karena memang kompensasi Potter sama sekali tidak diperhitungkan oleh board sebagai pertimbangan untuk enggan memecat Potter. Bukan itu ya, itu aja. Jadi biar teman-teman di rumah juga jelas semua. Sementara mungkin itu update dari gua ya. Kabar bagusnya untuk lawan Dortmund nanti, tadi dapat update Karim Adeyemi pencetak gol tunggal yang keren banget. Kabarnya juga cedera lagi, kemungkinan 3 minggu ya. Menambah ya Youssoupha Moukoko yang juga sudah cedera duluan. Nah, ya mudah-mudahan kita bisa bangkit nanti di second leg. Jadi buat teman-teman semua gini ya, gue berharap ya, mungkin banyak yang kesel, udah bosen, udah jenuh lihat Chelsea yang kayak gini-gini terus. Tetaplah, mau dukung Potter atau nggak dukung Potter, tetap kita doakan hasil yang terbaik buat klub kesayangan kita. Syukur-syukur ya IPL kita tutup mata aja kalau memang ini ya. Syukur-syukur, harapan gue sih second leg Champions League kita bisa mengatasi Dortmund, bisa lolos ke perempat final. Mungkin itu dulu update dari gua BG ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nontonin Studio Bola, sudah like, comment, subscribe, udah ngasih super thanks. Makasih banget ya supportnya. Mudah-mudahan amal baik kalian diterima oleh Yang Maha Kuasa. Ya, diberikan timbalan yang baik. Itu. Biar kita juga semakin semangat. Sekian dulu dari gua BG. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.